Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 9 Agustus. Hari biasa pekan ke-19. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menjadikan kami anggota keluarga-Mu berkat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami pun semakin mengasihi Engkau dan sesama dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 17 ayat 21 sampai 26. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut cukai, pemungut pajak bait Allah, kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari mana, dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perintah kasih dan perwujudan dalam hidup harian rasanya sudah menjadi hal yang biasa dan dikenali sebagai ciri-ciri hidup orang-orang Kristiani. Pembiasaan hidup dalam semangat kasih ini memang sangat luar biasa, ditanamkan di dalam keluarga Katolik sebagai basis hidup awal Kristiani. Perhatian kepada orang asing dan imigran dalam banyak kesempatan disampaikan oleh Bapa Suci kita, Paus Fransiskus, khususnya mengenai nasib para imigran dan mereka yang menjadi korban perang. Ditegaskan dalam Christus Vivit, Kristus hidup, artikel 94, bahwa gereja hendaknya masuk dalam posisi untuk menjalankan peran kenabian terhadap masyarakat dalam tema migrasi. Barangkali di negara kita tidak terlalu merasakan persoalan imigran dalam pengalaman hidup sehari-hari. Namun, kita melihat ada berbagai masalah terkait dengan nasib hidup para perantau. Mereka yang melarikan diri dari perang, yang mengalami kekerasan,
persekusi politik dan agama, bencana-bencana alam akibat perubahan iklim, dan kemiskinan ekstrim. Pekerja migran yang kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak baik. Belum lagi para tenaga buruh atau migran yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang semestinya, sehingga rasa tidak aman selalu menjadi bagian hidup sehari-hari dialami oleh pekerja Indonesia di negara-negara tetangga. Saudari-saudaraku yang terkasih, selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan perhatian, dukungan, dan kasih yang nyata. Karena apa? Sudah ada lembaga di tingkat nasional yang menangani para migran dan perantau. Hampir semua keuskupan di negara kita ini dan tarekat religius punya Justice, Peace, and Integrity of Creation, atau biasa kita kenal GPAC, atau KPKC, Komisi Perdamaian, Keadilan, dan Keutuhan Ciptaan. Semoga kerjasama yang padu makin nyata sebagai tanda kemauan baik untuk menjaga seluruh ciptaan dengan kondisi baik dan utuh. Semoga hati kita terulur untuk memberikan bantuan sebagaimana kita telah dirahmati oleh Tuhan kita. Dan semoga hati nurani yang jernih menggerakkan kita semua untuk ambil sikap bagi sesama sambil kita mengucap syukur atas segala berkat yang kita terima. Maka marilah perhatian, dukungan, kasih nyata kita wujudkan melalui perhatian-perhatian kita, mulai dari lingkup yang paling kecil. Mungkin asisten rumah tangga kita menjadi perhatian bagi kita semua. Lalu di lingkungan, di masyarakat, mereka membutuhkan perhatian kita. Kita mulai dari hal-hal yang kecil itu, tapi dengan cinta yang besar sebagai perhatian kita kepada mereka. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua dipanggil untuk semakin mencintai, semakin terlibat, dan menjadi berkat dalam hidup kita bagi sesama. Puji dan syukur padamu ya Tuhan, melimpah berkat-Mu serta pengasihan, kuasa kasih, bimbingan tangan-Mu menuntun hidup kami selalu. Hadirlah Tuhan di antara kami, jadikanlah kami gereja sehati, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, segala puji syukur kepadamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.